Kasus suap Bupati Penajam Pasir Utara menyisakan ironi Komisi tersendiri. Pemberantasan Korupsi menangkap 8 tersangka. Zimi Sutopo divonis masing-masing 10 dan 13 tahun penjara. Dua tersangka dalam Di kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dengan nilai Rabu kontrak malam. sekitar 113 Apakah triliun kasus korupsi rupiah. yang menjerat Yang pasti kedua, KPK berhasil PUPR menyeret uang dan senilai proyek 1,4 miliar rupiah? Kasus korupsi di Indonesia nampaknya tidak pernah lebih membaik. Dilansir dari Indonesia Corruption Watch, tercatat 533 kasus korupsi di sepanjang tahun 2021. Dan diperkirakan total kerugian negara mencapai 29,4 triliun. Sungguh sebuah angka yang fantastis. Lantas, mengapa tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik? Sistem di negara ini lebih memanjakan para koruptor. Mulai dari vonis yang terbilang ringan hingga diskon masa tahanan. Tidak tegasnya aparat penindak hukum membuat para pelaku tidak kapok dan malah muncul pelaku-pelaku baru lagi. Hal ini sangat memprihatinkan, sebab jika dibiarkan lebih lanjut, budaya korupsi akan semakin merajalela dan akan menjadi contoh yang buruk bagi generasi mendatang. Sosialisasi soal pemberantasan korupsi harus lebih ditanamkan lagi pada generasi-generasi mendatang, agar membentuk suatu kesadaran akan sikap anti korupsi. Lantas, bagaimanakah pendapat generasi milenial terkait cara membangun sikap anti korupsi di Indonesia? Oke, yang pertama menurut saya itu adalah meningkatkan rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya. Kalau misalkan iman kita turun, pasti tindakan korupsi pasti bakal ada gitu. Dan yang kedua, membina hubungan yang baik sama keluarga, terus juga sama teman. Kalau sama keluarga kan pasti nanti kita bakal lebih terkontrol. Kalau sama teman, kalau menurut saya itu kita harus pintar-pintar cari teman yang baik lah. Kalau misalkan teman kita nggak baik ya pasti bakal terpengaruh. Caranya tuh menanam kejujuran yang pertama dari diri sendiri. Terus juga kalau misalkan kita punya adik, nah kita bimbing adik kita buat bicara jujur, buat misalkan apa yang dia punya itu berarti yang dia punya itu gitu. Kalau misalkan punya orang lain berarti dia bukan hak dia. Kayak gitu sih. Terus juga selain dari sikap dan juga sikap kita dalam organisasi juga perlu, kan kalau di organisasi juga suka ada acara-acara event-event gitu yang kita buat proposal seperti itu kan. Nah dari situ juga kita harus jujur apa aja yang kita perlukan tanpa ada melebih-lebihkan hal-hal yang bukan kita tidak butuhkan gitu. Pendapat saya yang pertama yaitu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Lalu kita harus menjauhkan diri dari sikap hedonisme. Apa guna menjadi pejabat yang korupsi? Bukan hanya menghina negara dan agama, melainkan juga menghina diri sendiri sebagai manusia. Negeri ini tidak pernah kekurangan orang pintar, namun negeri ini kekurangan orang yang jujur. Mari bersama-sama jaga negeri ini dari orang-orang rakus yang menyengsarakan rakyat. Mari bangun sikap anti korupsi untuk Indonesia yang lebih baik.